mungkin ya, termasuk kemarin ada yang request live trade pagi hari ya, kita coba mulai dulu aja. Dan hari ini baru bergabung 13 orang berarti ya, kalau 14 dengan saya. Pagi hari kita tidak akan live trade yang ngegas kayak yang siang dan malam. Pagi hari juga saya akan live trade sendirian, bagi waktu dengan Panglima teman-teman. Karena kalau sampai tiga tiga hari ini, 3 kali ini full, ya waktu saya dan Panglima tentu akan habis dan tentu akan menjadi kurang efektif karena kami berdua masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dikerjakan ya di luar live trade ini. Seperti itu ya. Jadi selamat datang, selamat bergabung teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi buat yang baru bergabung. Dan ini pesertanya perlahan bertambah. Ya, ini Bos Maria. Selamat pagi juga. Selamat hari Senin, Senin yang pertama ya di minggu yang pertama bulan November. November Rain, ya saya nggak tahu teman-teman ini hujan atau enggak. Ya kita santai-santai dulu aja. Masih pembukaan market awal pagi hari. Kalau di Solo, di Surakarta ini kondisinya cerah ya, cerah tapi memang agak sedikit berkabut, mendung. Nggak yang mendung banget, tapi ya sebagian kalau lihat ke langit itu nggak yang cerah gitu ya. Biasanya kalau cerahan biru gitu ya semuanya. Ini nggak, ini ada sebagian mendung ya. Kemungkinan nanti siang ini bisa jadi hujan teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Nah, teman-teman gimana nih? Apakah sama ya atau lebih cerah lagi? November Rain soalnya sampai ada lagunya teman-teman. Berarti kan memang dari dulu sudah ini ya, sudah apa, dikenal dengan bulan yang penuh dengan hujan. Oke, sembari menunggu ya, kita menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung. Oh iya, pagi ini karena ini perdana ya, perdana, kita santai-santai dulu ya. Dan nanti kalau ada peluang pun peluangnya mungkin cenderung ke yang day trade saja. Kita ambil pagi, siang nanti kita bisa review lagi karena siang, siang nanti saya masih ikut teman-teman. Pagi Bose, market SAU buka jam berapa? Ini sudah buka jam 6. Oh ya, ini mungkin juga sekedar info ya buat teman-teman. Saya akan coba buka kalender ekonomi sebentar. Nah ini, jadi kalau teman-teman perhatikan, bentar, di bagian, kayaknya saya udah sempat searching deh. Ya, kita bisa mulai sharing dari sini teman-teman. Nah ini menemani teman-teman yang mungkin di sebagian belahan bumi Indonesia, ada yang sudah jam 7 ya, kayak yang di Bali udah jam 7, sudah waktunya berangkat ke kantor, ke tempat kerja ya, ini sambil, anggap aja sambil dengerin radio, dengerin update berita ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, di tanggal 13 ya, ini kan tertera jam 8.30 dirilisnya. Nah, padahal biasanya itu dirilisnya jam 7.30. Ya, artinya jam-jam kerja di Amerika Serikat itu mundur 1 jam. Sama halnya dengan jam market ya, jam market terutama untuk yang US session atau open open marketnya. Karena waktu server HFM ini kan ngikuti ini, setahu saya Eastern Time teman-teman. Nah ini ngikut yang kayak jam kerjanya di Eropa atau Amerika. Nah itu yang biasanya open jam 5 pagi, ini opennya jam 6 pagi. Ya teman-teman, ini di grup atau barusan ada yang bertanya, eh, market XAU buka jam berapa? Ya bukanya jam 6 pagi. Jadi ini sekarang teman-teman kalau kita cek di TradingView atau di mana ini di MetaTrader kita, ya tentu ini kita sudah bisa melihat, bentar, sini belum belum keluar teman-teman ya. Nah, saya akan coba ganti ke TradingView. Ya ini sudah open, marketnya sudah open. No, XAU sudah buka dan langsung gap.
Mestinya gap sini. Oh, kalau di sini enggak ya, tapi kalau di MetaTrader 5 ini terpantau tempat saya itu ada gap down, teman-teman. Gap down. Jadi langsung dibukanya tuh di harga 3992 ya kalau nggak salah, sekitar itu. Solo sedang berduka ya, Prof. Berduka gimana ini maksudnya? Saya malah kurang relate ini. Malang mendung, oke. Kenapa belum bisa trading? Ya, biasanya itu baru bisa trading itu eh, beberapa menit setelah market open ya. Kayak ini, teman-teman punya toko ya, masih fase preparation, persiapan ya. Jadi jam jam mungkin jam 6 lebih 10, 6 lebih 15 itu biasanya sudah bisa kita pakai untuk bertransaksi, teman-teman. Saya order masih market close. Ya, memang belum. Oh, iya Raja Solo bener, Paku Buwono kemarin meninggal. Ya, kemarin istri saya juga juga tanya, ya, kamu nggak layat yang nggak, saya pilih di rumah saja. Ya kalau warga Solo yang lain mungkin banyak yang melayat ya. Paku Buwono meninggal. Oke, ada yang mau di-sharingkan dulu nggak teman-teman atau ditanyakan? Kenapa akun saya nggak bisa trade di USD JPY? Mungkin ini logonya. Jadi teman-teman kalau saya coba geser ke MetaTrader 5 ya, MT5. Ini sering sekali dialami teman-teman. Bentar. Terutama buat teman-teman yang mungkin baru saja menggunakan ini ya, menggunakan MetaTrader. Nah, perhatikan di bagian kanan ini ada yang namanya Market Watch. Saya perbesar aja deh. Nah, saya geser ke sini supaya lebih kelihatan. Di sini ini perhatikan yang bagian ini ya dan yang bagian atasnya. Nah, yang ini. Ada bedanya nggak? Nah, ada bedanya nggak? Oh, trading disabled. Please contact your broker keterangannya. Oh, kalau kalau keterangannya itu apakah sudah di deposit dana atau belum? Nah, kalau belum biasanya memang masih disable. Tapi kalau sudah didepositkan, tergantung ya. Kalau kalau untuk yang ini, yang pro account, ini kan ada R-nya. Nah, kalau sudah ada dananya, dananya berapa dan jenis akunnya apa? Kalau kalau yang R ini kan ada R-nya nih, teman-teman. Ini Bos Leo sudah jawab ya, thank you. Itu kan artinya per account itu minimal deposit $100. Tapi kalau baru diisi $50, biasanya masih disable. Jadi harus $100 dulu, teman-teman, supaya kalau kita pilih instrumennya, ya ini nanti bisa langsung aktif dan kita pakai untuk trading. Seperti itu. Ya nanti kita habis ini akan masuk ke market. Sembari menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita akan coba bikin outlook ya teman-teman ya. Mumpung kesempatan pagi hari, awal minggu, kita buat outlook seperti apa kondisinya dan kalau ada peluang, nah, kita bisa manfaatkan juga untuk untuk entry teman-teman. Nah coba deh, ini di sudah ada dananya premium. Kalau premium sudah ada dananya, mestinya sih bisa teman-teman ya. Premium, bentar. Satu ada akun premium, cuman nggak tahu nih. Ini kayaknya yang ini belum ada dananya kalau yang ini. Premium ya, yang ini bentar. Iya, yang ini masih saya kosongkan ini. Ini akun premium IDR kayak. Oh sorry, enggak ding ini pro juga teman-teman. Oh saya nggak ini yang manual trade saya nggak ada akun premium. Pakainya akun yang pro semua ini kebetulan. Karena memang ini sih kalau teman-teman mampu untuk deposit lebih dari 200 ya 100 lah 100 lebih better pakai yang pro saja karena spreadnya ini lebih ramah ya tapi kalau yang premium ya memang keterbatasannya spreadnya menjadi lebih lebar termasuk akun saya ini saya ada akun riset juga akun riset ada dua yang satu nih modal yang agak gedean yang satunya yang modal kecil-kecilan
Karena akun Sen itu kayak akun premium ya, spreadnya jadi lebih lebar teman-teman, sedikit lebih lebar. Akun zero itu bedanya spreadnya itu lebih tipis, mulai dari nol. Nah, ingat ya, mulai dari nol, tapi nggak semuanya nol. Ya, mulai dari nol itu berarti sebagian ada yang dari nol, sebagian mungkin ada yang 2 poin, 3 poin, ada yang 6 poin. Kalau Google itu kalau nggak salah sekitar 2 sampai 6 poin teman-teman spreadnya. Memang ada tapi tipis sekali. Ya kelebihannya ini, kelebihannya kalau kita entry, begitu entry bisa langsung running profit, nggak yang langsung running minus. Biasanya kan kalau kita entry, spontan langsung runningnya tuh running minus teman-teman. Ya itu karena ada spread. Oke ya, apalagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke market? Tumben pagi, Luigi, NS ya berusaha mengakomodir teman-teman semua yang ini teman-teman, yang kemarin sempat request, ayo dong pagi ini adain live trade. Kita tradingnya trading yang santai, day trade, bisa ambil peluang day trade atau swing trade tergantung kondisi market. Nggak perlu scalping dulu ya, sembari update ya bisa news, bisa berita, ya bisa fundamental. Nah ini kita lebih santai ya teman-teman. Jadi nggak yang harus selalu mantengin market. Nah, tadi saya sampaikan buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan ya, terutama yang naik mobil, bisa bisa mendengarkan live stream ini layaknya mendengarkan radio teman-teman. Bisa buat teman di jalan ya, itu. Oh ini Bos Koni, oke. Oh bentar, bentar. Sebelum Bos Koni ini ada yang bertanya, komisinya berapa kalau akun zero? Komisinya $10. Ya, $10 itu nanti dibagi menjadi teman-teman kalau klik buy atau sell itu akan kepotong $5. Begitu close transaction itu akan kepotong lagi $5 ya per satu lotnya. Kalau teman-teman entry-nya 0,01 lot berarti ya 0, ya 0,1 berarti $0,1 komisinya dibagi dua ya 0,05 dan pas pas entry dan pas exit. Seperti itu. Boleh info level PP di angka berapa? Oke, ini kebetulan ya, kebetulan template yang saya pakai ini template yang pivot point karena ini kalau saya rubah, nah ini juga tips teman-teman buat yang pakai MetaTrader baik MT4 atau MT5, gampang aja nih, tinggal pilih templatenya. Mau yang mana scalping, ya nanti akan muncul ini mode scalping. Mau yang hampat ya nanti akan muncul yang hampat. Nah, sama seperti ini, PP ya tinggal dipilih aja yang PP. Nah, untuk pivot point pagi hari ini kita masih pending pending ya posisinya masih belum ada. Nah, ini masih menunggu. Peluang yang muncul adalah peluang buy. Bentar ini saya clear dulu. Karena kemarin ditutupnya di atas pivot point, berarti peluang yang muncul adalah peluang buy. Buy-nya bisa ada di kita tunggu buy limit di level saya full screen aja deh. 3978,93. Nah, ini saya buat garis dulu. Bentar. Kemana ini? 397893. 3978. Oh, bukan di sini, di sini. 397893. Nah, ini ya. Ya, PP ini saya info langsung ya di kolom chat ya. Nanti saya akan bagikan di channel juga, teman-teman. Buy limitnya di 397893. Kemudian untuk buy stopnya, ini sistem pivot point, teman-teman ya. 4007,17. 4007,17. Nah, oke. Ya, di sini buy limit dan buy stopnya. Ini untuk sistem trading pivot point. Saya akan share dulu di grup teman-teman. Ya, mohon mohon menunggu. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja nggak apa-apa di ini ya di kolom chat.
Mari kita habis ini mulai masuk ke market, kita akan coba lihat outlook eh, banyak pair, mulai dari pair major dulu, seperti apa. Nah, nanti kalau ada peluang kita langsung entry aja nggak masalah. Ya, sama stop lossnya ini sedang saya tulis, sabar ya, sabar. Saya akan tulis di channel teman-teman. Nah, sembari nunggu, dengerin musik dulu ya, musik playlistnya ini biasa, playlistnya Pendekar. Bentar, saya akan putarkan dulu teman-teman. November ini menarik ya karena kalau teman-teman cek di member area HFM itu ada informasi banyak saham, sorry banyak emiten itu nanti akan rilis ini, rilis apa namanya earnings teman-teman. Nah itu menarik ya. Panglima kalau pagi hari nggak, ya Panglima pagi hari nggak join live dulu teman-teman. Oke, bentar. Saya putar lagunya dulu. Nah, sudah masuk. Oke, tunggu sebentar. Saya akan tulis peluang PP di ini teman-teman di channel dulu. Dreaming of a supercar speeding through the night. Empty wallet, broken sleep, charts in my mind. Then I found the groove in a straight kind. Before was stress, after is flow. Money moves smooth where the jazz winds blow. Dreams turn real, candles in Ini biasanya yang menulis ini tim trading ya. Ini pagi ini saya menggantikan dulu tugasnya tim trading. Now I'm rich in lessons, a wiser man. No more chasing, just swinging time. Trading like music, every loss a rhyme. Supercar keys, gold on my wrist. But the calm inside's the real twist. Money's the melody, mindset, the art, and that's straight built to beat straight from the heart. Before was hope, now I'm the wave. From fear to freedom, the life I crave. Jazz and trading, smooth and brave. In a straight, forever the groove I say. The groove I say. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Sebentar ya, sebentar. Saya sedang menulis ini di Pro Channel untuk peluang PP, teman-teman. Oke. Oke, nah kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, disampaikan dulu aja. Oke. Gini, Prof. Untuk government shutdown itu belum ada kejelasan sampai kapan? Saya semalam sudah coba cari informasinya, ini masih belum ada kejelasan. Waduh, mau sampai kapan ini? Mungkin akan membuat sejarah baru ya, sejarah baru sebagai shutdown terlama mungkin ini. Karena kalau mulainya tanggal 1 Oktober, ini kan sudah tanggal 3. Berarti 30 hari plus berapa? Plus 3 atau plus 2. Nah, ini kan sudah mendekati rekor terlamanya. Nah, Plus terlamanya 4, kan Prof. 30 Soalnya hari. kan 31 yang bulan kemarin. 31 itu 1 ya, saya lupa. Kalau 31 berarti hari ini adalah hari ke-34. Kalau ada gap gini, harga bakal ngejar tutup gap nggak sih? Nggak selalu. Kita nggak bisa memastikan ya. Oke, bentar. Ini saya sedang post. XAUUSD time frame 1 peluang buy. Ini bisa buy limit. Buy limit. Peluang pending order buy. Pending order buy menggunakan sistem poin. Ini adalah buy limit.
Binus di 3978, 93, Berkop di 13. Level stop lossnya ambil 2 level. Nah, 2 levelnya itu di R2 atau di R2 level ya, di level. Profit bisa ambil 2 level dengan rasio stop loss 1/10. Itu salah satu bila harga sudah tereksekusi. Ini ada yang OTW kerja nggak teman? Sedang OTW kerja? Atau masih standby di rumah ini? Saya freelancer. Oh, freelance, oke. Yang Ya, sudah tujuan ini sih ya, sudah. kok Gimana? yang tujuan OTW kerja. Oh, OTW kerja. Oke, siapa hati di jalan. Ya, sudah saya rilis teman-teman ya. Ini saya screenshot, saya kirim di chat teman-teman yang menggunakan sistem trading Bitcoin. Pernah jadi saksi setia, bagaimana aku percaya tanpa curiga. Ternyata bukan market yang bikin luka, tapi orang sendiri yang tusuk dari belakang meja. Nah, sudah ya, sudah saya rilis di grup maupun di chat. Nanti teman-teman bisa pasang pending order, tapi juga sudah pasang pending order. Tinggal tunggu harga kejemput untuk level stop loss dan TP-nya. Silahkan ambil 2 level. Mungkin nanti gini, ini nanti akan saya edit supaya level SLTP-nya ini menjadi lebih lengkap. Teman-teman yang mungkin nggak sempat buka laptop, hanya buka di handphone, ya Telegram handphone, bisa mendapatkan level dengan lebih presisi. Nah, nanti ini saya ganti. Saya tambahin maksudnya, saya selengkapi ya. Nah, ini kan juga seperti yang terlihat di gambar teman-teman yang saya share. So, saya share screen aja untuk yang MT5 ya. Yang MT5 ini kita kan tahu ya ada gap. Prof, izin Prof. Boleh silakan. Untuk lagunya agak dikecilin. Oh, agak dikecilin. Oke, siap. Di tempat saya tuh kecil teman-teman. Ternyata teman-teman keras ya. Kalau di media player saya tuh hanya 5 dari 100 loh volumenya. Mungkin di pengaturan zoom-nya, Prof. Itu kan Oh, ada pengaturan untuk zoom-nya ya. ya Oke. suara mikrofonnya atau apanya gitu. Betul. Bisa jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini. Jadi bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Ada gap, ya, ada gap yang muncul. Pertanyaan, apakah gap ini akan langsung tutup? Ya, kalau gapnya hanya sebesar Pagi, ini ya, Panglima. dan kondisi market. Sorry, gimana? Oh, Panglima Ada datang, Panglima. weh. Panglima, halo. Selamat pagi, Panglima. Ya, mungkin ini ya, mungkin hanya bisa by text dulu Panglima nih. Kalau nggak salah teman-teman ya, kemarin Panglima sempat sharing soalnya kalau pagi kan ada rutinitas ya sebagai bapak-bapak ya, mengantarkan atau mempersiapkan ini perlengkapan anaknya untuk ke sekolah. Jadi mungkin nggak bisa open cam dan open mic. Oh, mau mandi. Oke, Panglima. Oke, tapi thank you Panglima sudah hadir dan menyapa teman-teman ya. Pagi ini kita ada berapa? 67 ya, 65 berarti Panglima kalau di luar kita berdua ya. Yang hadir ya, seneng rasanya. Karena pagi juga berarti separuh dari yang biasanya. Biasanya kan kita sampai 130, 140 orang. Nah, ini
hampir separuhnya ya atau separuhnya ini sudah semangat untuk ikut live trade pagi hari. Mencari wangsit. Marketnya ini marketnya ini mau kemana ya outlooknya? Terlalu vulgar. Oh ini tadi ya yang bilang ini Bang Lima ya mungkin ya belum pakai baju ya. Bukan nggak vulgar mungkin Bang Lima. Lebih tepatnya mungkin ini kurang sopan. Nah, kurang sopan kan nggak pakai baju ya, jadi nggak sopan ya. Oke teman-teman, ya seperti itu. Thank you Bang Lima sudah hadir menyapa. Kita lanjutkan ya, kita lanjut ke market dan ini kita lagi bahas soal gap ya. Ini ada gap nih. Ini kalau di H1 ini ada gap, kalau di M5 ini lebih kelihatan lagi. Nah ini ada gap. Ini tidak selalu akan tertutup. Ya, tidak selalu teman-teman. Nah, yang tadi tanya SLTP, mungkin saya langsung jelaskan. Kalau nanti harganya naik, ya harganya naik, ini kan buy limitnya akan buy stopnya ke trigger teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan target. Nah, take profitnya di sini di R2 dan stop loss-nya di S2. Nah, harganya ini nanti saya akan lengkapi di Pro Channel ya, nanti akan saya lengkapi. Jadi tiap pagi nanti kalau kita live pagi itu PR saya tuh harus ini merilis peluang di sistem pivot point teman-teman. Nah ini nih opsi yang pertama. Kalau yang di breakout adalah level PP-nya, berarti buy stop-nya ke trigger. Tapi kalau yang ke trigger itu adalah buy limitnya ya, maka maka nanti peluangnya menjadi seperti ini. Ini kalau yang tadi kan yang buy stop. Nah, kalau yang ke trigger adalah buy limitnya, maka trading plan-nya akan berbeda lagi. Nah, kita bisa menggunakan acuan pengambilan resikonya dulu yang bawah ya. Nah ini kita ambil 2 level. Stop loss-nya di S3, TP-nya ini ngikuti 1:1. Nah ini memang ada 2 trading plan yang berbeda. Yang buy stop ya ini saya tulis di kolom chat. Untuk buy stop TP di 4053.15, kemudian untuk SL itu ada di 3961,08. Kemudian untuk buy limitnya nah, untuk buy limitnya TP-nya itu ada di 402382 dan stop loss-nya ada di 3933,65. Nah, itu sudah saya tulis di kolom chat teman-teman. Jadi silahkan dituliskan dan trading plan-nya dibuat lengkap ya. Lengkap dengan level SLTP-nya. Cuman kalau ini selera. Nah, ini saya sharingkan, ini selera. Beberapa trader, bahkan saya pun beberapa kali ketika melihat kondisi seperti ini, ya udah penting pasang SLTP dulu, nanti saya cek lagi 1 jam 2 jam berikutnya. Begitu salah satu sudah kena, saya akan langsung hapus dan saya langsung set saya tarik ya untuk level stop loss dan level take profit-nya. Tapi yang paling baik, paling ideal adalah ya ini kita namanya satu trading plan ya lengkap ya, berarti yang buy stop ini kita buat lengkap beserta SLTP-nya, yang buy limit pun juga sama. Kita buat lengkap beserta SLTP-nya. Seperti itu. Nah, saya akan bergeser dulu menggunakan trading view. Kita akan mulai lihat outlook-nya. Nah, yang menarik ini informasi, berarti yang pertama adalah tadi soal jam trading. Per 1 November ini 3 November ini ya resmi untuk jamnya itu kita akan mundur 1 jam termasuk open marketnya yang biasa jam 5 itu menjadi jam 6. Demikian juga dengan jam-jam untuk
rilis berita ya, data ekonomi. Nah, tadi sudah sempat saya sharingkan, ini saya sharingkan lagi. Yang saya jadikan contoh adalah untuk rilis data mingguan ya, ada unemployment claim. Ini biasanya dirilisnya itu jam 7.30 PM atau setengah 8 malam. Nah, ini bergeser menjadi jam 8.30 PM atau jam setengah 9 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Sama, nanti kalau kita menyambut data NFP, CPI, dan seterusnya, ini juga akan berubah menjadi mundur 1 jam. Ya, akan mundur 1 jam. Ya ini, tapi di sini masih tertulis tentatif, teman-teman. Banyak yang tentatif. Kenapa? Karena US government-nya ini masih shutdown. Dan ini kita nggak tahu sampai kapan ya. Coba kita lihat kalau di CNN, ya ini ada counternya, countingnya, ada clock-nya, ini sudah masuk ke hari 32 ternyata ya. Hari ini tuh hari 32 shutdown. Dan kalau di sini diinformasikan yang paling lama itu 35 hari kemarin tahun 2018 2019. Nah, ini bisa jadi akan menjadi rekor teman-teman. Lebih dari itu, bisa jadi seperti itu. Ya kita tunggu saja dinamikanya karena saya juga nggak tahu ya apa yang terjadi di sana, kemudian mau berapa lama. Ini jujur saya juga nggak tahu dan baru pertama kali saya sebagai seorang trader aktif yang menghadapi kondisi ini. Nah, kembali ke ini ya, kembali ke kalender, ya ini masih banyak yang tentatif. Kemudian yang kedua adalah yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan market itu untuk gold ya kemarin minggu saya sudah update berita eh, proyeksi dari saya secara fundamental itu ini bisa bisa lanjut turun teman-teman untuk goldnya. Kenapa? Karena ini eh, saya akan tampilkan dulu bentar. White House mana White House? White House. Oh, saya belum belum ganti ya. Saya share screen lagi ke ini ke browser ya, ke browser. Nah, ini ada White House. Di White House ini Donald Trump ya, Donald Trump mengeluarkan pernyataan resmi. Nah, namanya di sini fact sheet ya atau lembar apa? Lembar fakta. Nah, teman-teman bisa cross check secara mandiri juga nanti ya kalau ada waktu longgar mungkin yang sekarang masih di perjalanan. Nah, ini bunyinya atau isinya kalau saya ringkas, teman-teman, ini adalah update seputar eh, hubungan Amerika dengan Tiongkok atau dengan China yang berkaitan dengan perang dagang. Nah, di sini ada banyak banget poin-poinnya, termasuk dari eh, China, ya, dari China itu dia akan mulai mengurangi ekspor yang berhubungan dengan fentanyl. Jujur saya tidak mempelajari secara spesifik fentanyl itu apa. Yang saya tahu itu apa masuk narkotika ya. Ini teman-teman boleh lah kalau mau sharing sehubungan dengan fentanyl. Itu buat perda rasa nyeri kalau nggak salah. Kayak morfin tapi efeknya itu bisa sampai 50 bahkan 100 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan morfin. Nah, jadi dari China tuh diekspornya ke Amerika dan Trump ini nggak seneng karena di Amerika banyak yang menyalahgunakan. Itu saja, simpelnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cari di internet lah atau di YouTube mungkin ya penjelasan terkait fentanyl. Satu itu, kemudian kedua eh, terkait ini ya terkait material langka ya rare earths. Teman-teman kalau mungkin yang pernah belajar kimia ada tabel periodik unsur itu di bagian logam alkali bagian bawah itu ada banyak sekali yang eh, mungkin jarang kita dengar ya istilah-istilah unsur kimianya itu. Nah, itu juga ditangguhkan dulu. Jadi Tiongkok akan memberikan kelonggaran sehingga supply chain global untuk kebutuhan material langka ini tetap akan terpenuhi. Karena di Amerika sendiri eh, mereka pakai ini sebagai ini bahan untuk militeri, ya militeri.
Nah, ada banyak, ada banyak. Salah dua yang signifikan itu. Yang ketiga adalah ini, membeli kedelai ya, kedelai sejumlah berapa nih? 12 juta kubik ya dari Amerika. China akan ambil itu atau akan beli itu dari Amerika ya, dan mereka juga akan beli lagi sorghum dan hardwoods. Ini artinya apa? Saya nggak paham nih. Harus searching dulu bentar. Pakai Google Google Translate dulu teman-teman. Kalau sorghum ini jujur saya nggak tahu ya. Sorghum ya sorghum ya. Tadi woodlogs tuh apa? Batang kayu ya, batang kayu. Woodlogs ya, akan beli kayu dan juga ini berarti sorghum dari Amerika. Ya, ini yang paling besar. Amerika pun juga sama. Ini teman-teman nanti bisa cek satu persatu ya. Saya nggak akan jelaskan secara detailnya. Tapi poinnya apa? Poinnya ini adalah berita yang positif. Kalau saya melihatnya, ini adalah berita yang positif, teman-teman. Sehingga kalau kita korelasikan dengan market, nah ini kalau kita cek di sini, goldnya ini yang sekarang atau sejauh ini bergerak, kalau di daily mungkin kita bacanya baru koreksi ya. Tapi kalau di Hampat, ini trennya kita bisa lihat ya, awal mula pergantian trennya kan di sini. Nah, begitu dari puncak all time high, dia membentuk lower high dan lower low. Di sini ada pola ya, sebenarnya ada pola penan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan mulai kelihatan tanda-tanda pergantian trennya. Dan ini, ya ini lagi-lagi juga saya melihatnya kalau di Hampat, nah ini berpotensi untuk lanjut turun. Nah, menariknya di sini ada pola lagi, teman-teman. Potensi, sorry. Potensi pola yang terbentuk. Ada yang tahu nggak? Nah, ini sembari saya ini ya, wih, ternyata, oh ada yang bertanya. Sorry, sorry. Saya barusan fokus ini menjelaskan, teman-teman. Belum baca kolom chat lagi. Bedanya buy limit, buy stop. Sudah dibantu jawab, teman-teman. Thank you. Buy stop itu kita nunggu di atas, kalau buy limit nunggu di bawah. Jadi akan ke-trigger transaksinya kalau kena salah satu dan salah satu dihapus saja nanti. Info ulang, buy stop dan buy limitnya. Oke, sudah saya info, tadi sudah saya kirimkan screenshotnya. Teman-teman tergabung di Pro Channel, bisa cek di Pro Channel. Ya, yang belum ya silahkan bergabung. Pilih salah satu ya, iya, buy-nya salah satu. Pemanasan pagi apa ini? Oh, Panglima ini, entry. Entry sell, wah, ada dua peluang diambil. Nah, ya, teman-teman silahkan ya kalau mau follow. Nah, kalau saya ini fokus ke peluang day trade dulu saja. Dan ini kelihatan ya market goldnya ini bergerak semakin turun, teman-teman. Nah, ini masih semakin turun. Nah, ini kalau kita mau, nah ini nih sudah ada gambarnya ya. Ini kemarin hari hari Jumat saya membuat ini gambar, saya kirimkan di grup teman-teman di ruang diskusi. Sorry, yang pembahasan gold. Saya melihat ada dua potensi. Yang pertama kalau dia tertahan dan naik nembus resisten ya akan lanjut naik jauh. Tapi kalau dia ini jadi swing hack yang oke, kemudian harga makin melemah, apalagi breakout ini ya, breakout support trend line, ya ini dia akan bisa lanjut turun dan cukup jauh turunnya. Nah, makanya pas live trade kapan waktu sama Panglima itu saya semi bercanda. Oh, sekalian aja turunnya sampai ke ini, sampai ke level 3.700. 3.750 ya, waktu saya bilang 3.750. Ya, menurut saya ini cukup cukup rasional ketika saya menyampaikan itu karena kalau saya berasumsi seperti ini menggunakan Fibonacci, nah ini level 2618-nya kan di level 3710 teman-teman. Nah, ini nih kalau saya ambil external retracement yang cukup jauh, nah ini dia sampai sini. Ya, itu kemarin sempat sempat semi bercanda seperti cuman poinnya adalah saya melihat gold ini masih berpotensi turun. Nah, untuk peluang day trade, nah habis ini kita coba ya di H1 atau di M30, ada nggak peluang yang bisa kita ambil? Karena kalau di H4, ini saya menilai jadi swing hack yang cukup oke, ya cukup oke. Tapi kalau kita entry sekarang dengan peluang range yang lebar, kita akan coba ukur berapa jarak stop loss-nya.
Nah, stop lossnya tuh 6.900 poin, teman-teman. Tentu bukan bukan jarak yang pendek ya. Nah, bukan jarak jarak yang pendek. Ini kalau 0,01 akun standar, resikonya itu $69. Nah, makanya saya pun juga prepare akun Sen. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk ya ini, kalau memang adanya peluangnya seperti ini, sedangkan kita nggak siap dengan resikonya, ya kita bisa menggunakan akun Sen, teman-teman. Ya, ini yang saya lihat di time frame H4 ya. Paling nggak dia bisa turun ke support trend lainnya dulu, teman-teman. Nah, paling nggak dia bisa ke support trend lainnya dulu. Jadi ini saya akan hapus salah satu. Nah, ini saya geser, kemudian dia bisa bisa ke sini dulu. Ini yang saya lihat. Nah, berikutnya saya akan turunkan ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini kita bisa melihat ya struktur marketnya ini dengan lebih jelas. Dari puncak sini, puncak resisten tren lainnya, dia naik membentuk suatu pola ya, ada pola di sini, dia break support, turun cukup jauh, naik jadi swing hack yang bagus, nah dia dia OTW turun. Nah, jadi eh, ini teman-teman yang pengen entry untuk day trade, nah, bisa entry sell ya. Saya sepakat dengan Panglima. Nah, bisa entry sell di harga saat ini, stop loss-nya. Nah, kalau kalau dari saya pendek aja. Stop loss-nya di 4.012, teman-teman. Nah, 4.012. Target TP-nya ini 1 banding 1,2 di 3951. Wih, Panglima sudah 100% ternyata, teman-teman. Nah, ini dapat harga di 3994 ya. Ini cukup eh, cukup tinggi, 1.000 poin di atas. Nah, saya akan entry juga. Saya akan entry pakai akun day trade yang ini aja, yang untuk gold, yang khusus gold. Karena saya bisa. Range-nya lebar, teman-teman. Range-nya lebar sehingga saya mesti ini memisah akun. Nah, mohon bersabar ya, mohon bersabar. Nah, ini saya khusus saya pisahkan ya. Saya entry sell. Wah, harganya udah turun duluan, teman-teman. Nah, stop loss-nya di 40, bentar. Ini saya pakai 1 jam tadi ya, time frame 1 jam. Stop loss-nya di 4.012, teman-teman. Ya, 4012. Nah, ini. Jadi acuannya adalah acuannya. Nah, ini. Nah, kalau detail seperti ini. Ini saya ambil di time frame H1. Time frame H1. Kemudian untuk TP-nya 3950. Ya, ini kita kita ambil aja 1 banding 1, teman-teman. Kalau udah ada yang dapat di atas, ya ini rasionya udah nggak 1 banding 1. Kayak Panglima tadi itu udah dapat 1 banding 2 mungkin ya, karena harga entry-nya tuh dapatnya di sini, di 394 tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah dapat 1 banding berapa ini kalau sampai harga running sekarang. Kalau ke 3950 ya praktis bisa 1 banding 3. Bentar. Ini saya mau ganti warna dulu, teman-teman. Ya, ini ada satu peluang day trade. Nah, untuk target TP-nya kita bisa juga menggunakan Fibonacci. Jadi, diukur saja dari lo yang ini ke high yang ini. Nah, level level TP-nya itu pas di target external retracement-nya, teman-teman. Nah, ini kalau kita pakai referensi low ini ke high ini, targetnya bisa ke 1618 di 3949. Pagi-pagi marketnya nurut. Iya, PP-nya kejebot yang eh, nah, tempat saya ini yang buy limitnya aktif.
Jadi yang by stopnya teman-teman bisa bisa dihapus saja ya. Yang by stopnya bisa dihapus saja, nggak masalah. Nah ini untuk day trade seperti ini ya. Untuk day trade-nya peluangnya seperti ini. Gambarnya menjadi nggak ideal karena ini kita ambilnya baru agak bawah teman-teman. Nah ini kalau tempat saya seperti ini, 1:1 ya seperti ini. Oke ya, untuk peluang day trade di gold sudah ini sudah ada, kita udah dapat ambil satu peluang. Ada dua berarti ya, buy chartis dan buy pivot point. Ya, buy chartis dan pivot point. Untuk pivot point-nya sudah running, chartisnya juga running. Nah, bedanya adalah kalau yang pivot point ini kita ambil peluang buy, untuk yang chartisnya kita ambil peluang sell dan sangat tidak masalah teman-teman ya karena masing-masing punya cara kerjanya sendiri-sendiri ya. Bisa aja nanti yang ini yang chartis ini TP dulu ke 3950 harga baru naik itu juga bisa jadi seperti itu ya. Jadi jangan khawatir yang PP floating minus ya sudah ikuti sistemnya aja, ikuti sistemnya aja. Oke, next. Kemana kita? Ada yang mau request, teman-teman? Kalau ada request, saya akan mulai masuk ke major pair dulu. Bisa di... kenapa ke cancel saat ku trigger? Ke cancel. Kalau ke cancel ini coba dilihat di jurnalnya, teman-teman. Di jurnal itu, teman-teman mesti ini. Bentar. BTC, oke, sabar ya. Nah, jurnal itu teman-teman di MT5 silahkan dikeluarkan di bagian toolbox ya, bentar, toolbox. Nah, terus bagian kanan ya, ini bagian sini ya, di bagian bentar mana sih anak coret-coretnya. Mestinya akan ada keterangannya, keterangan kenapa kok nggak bisa entry. Ini muncul di sini mestinya. Nah, di bagian jurnal sini muncul ya. Termasuk misalkan kita entry buy gitu ya. Nah, entry buy biasanya akan tertera di sini. Ini sudah running. Bentar. Ya ini nih, ini ada keterangannya ya one position. Ini akan ada di sini semua teman-teman. Nah ini yang barusan ya, yang barusan. Nah ini ada keterangannya. Buy di mana, kemudian apa yang dimodify itu ada semua. Jadi kalau teman-teman ada yang transaksinya gagal, ke cancel atau apa, silahkan dicek di bagian eh, jurnal ya. Nanti akan ada dan boleh kalau mau tanya, Prof ini kenapa ya? Nah nanti coba saya akan bantu jelaskan teman-teman. Oke ya seperti itu. Nah ini sudah running yang PP, tapi kalau yang baru entry untuk day trade, ya mungkin ini masih floating minus, nggak masalah. Sinyalnya nggak di-share ya. Ya ini saya belum sempat kalian chartis. Belum sempat saya share di grup, teman-teman. Ini saya share dulu ya di grup atau pembahasan yang chartis ya. Mohon bersabar dulu. Habis ini kita bisa bahas pair yang lain, teman-teman. Kita akan bahas pair-pair yang lain ya. BTC, ada yang request BTC. Oke, yang lain ada yang mau ini, yang mau request, teman-teman? Oh iya, sorry, tadi ada yang nanya TP pivot di mana? Oke, bentar. Saya kayaknya pas mesti ini, mesti kirim ulang teman-teman. Tadi sudah sempat saya ini.
Saya sharingkan. Peluang sell USD. Oh, sorry, ini live trade ya. Saya salah kamar ternyata. Ya ini teman-teman harus sabar bentar ya teman-teman ya. Karena saya sendiri ini dibantu apa namanya Panglima. Panglima juga mungkin nggak bisa yang ini teman-teman, yang fokus karena masih prepare. Habis ini biasanya nganter ini ya, nganter anaknya ke sekolah dulu. TP-nya 3950, SL-nya di 4009. Oke, sudah saya kirim di channel ya teman-teman ya, di Pro Channel yang live trade. Oke, thank you sudah di reminder Bose. Nah, lanjut kita ke BTC. Ada yang request di BTC. Nah, ini tadi, kalau tadi entry-nya di 3985 ya sudah running ini, teman. Lanjut ke BTC. Nah, kalau yang saya lihat, teman-teman, ketika antara China dan Amerika ini kondisinya membaik ya, atau ada sinyal positif secara hubungan dagang, yang saya lihat untuk BTC ini bisa menguat. Ya, jadi BTC-nya bisa naik. Nah, ini bisa naik. Bentar, saya zoom ya, kayaknya terlalu kecil nih. Nah, ini. Memang dia beberapa waktu ini ya dia masih ada dalam bias downtrend setelah kemarin turun cukup dalam tanggal 10. Nah, kemudian ini juga dia sempat turun, kita bisa lihat di H4 ya. Tapi penurunan ini tertahan di level swing low yang ini, teman-teman. Nah, ini saya melihat masih ada kemungkinan untuk BTC kembali naik. Nah, jadi uang yang awalnya ada di gold ya banyak orang akan take profit dulu. Nah, terus mereka akan move atau pindah salah satunya ke aset beresiko, yaitu BTC. Ya, jadi BTC ini saya masih melihat adanya kemungkinan dia untuk bergerak bullish seperti ini. Nah, meskipun bullishnya ini kita nggak tahu sampai kapan ya. Bisa jadi juga, nah, kalau kita bicara money flow, karena ini adalah kuartal keempat, bulan November itu ada banyak saham-saham yang merilis laporan keuangan di Amerika sana, ya mungkin ada kemungkinan BTC ini nanti akan pada taking profit, turun, terus pindahnya kemana? Ke sini, ke indeks saham. Indeks indeks sahamnya pun juga teman-teman bisa lihat ya di sini ada gap minggu lalu. Ya ini belum ketutup sampai sekarang. Ini harganya bisa lanjut naik lagi. Nah, apalagi banyak teman-teman minggu ini nanti bulan ini banyak banget yang earnings. Jadi kalau laporan keuangannya bagus ya ini bisa lanjut naik seperti ini. Nah, orang akan FOMO, akan eh, ngikuti pergerakan uptrendnya. Nah, itu yang saya lihat. Jadi BTC ini tetap ada kemungkinan dia menguat, tapi tetap kita sebagai seorang traders harus waspada ya. Waspada. Apalagi ini cantik. Cantiknya tuh ini. Nah, dia turun, naik, tertahan dia apa? Di sini. Di support yang sekarang berubah menjadi resisten. Wah, benar teman-teman. Agak berisik ya kayaknya ya. Nah, ya jadi seperti itu untuk BTC seperti itu teman-teman. Oke, yang teman-teman yang misalkan mau OTW lanjut kerja, boleh silahkan. Mungkin besok pagi gini ya, besok pagi kita akan langsung ke market aja, outlook market, supaya teman-teman yang eh, di perjalanan bisa terdapat update-nya ya. Nah, untuk pembahasan berita newsnya mungkin nanti menyusul. Nah, untuk BTC seperti itu BTC. Untuk tadi yang menanyakan pivot point TP-nya di mana, nah, saya langsung pakai ini aja ya, yang di sini.
Karena kejemput buy-nya, buy limitnya itu teman-teman tadi sudah keambil ya orderannya. Nah, untuk TP-nya menjadi seperti ini. Ya, TP-nya itu ada di 4024. Nah, bentar. Saya tadi sudah sempat kirim chatnya. Ini saya akan kirimkan ulang, teman-teman. Ya, ini untuk yang buy limit tadi sudah ke-trigger ya. Nah, sudah saya kirim ulang di chat, teman-teman. Oke ya, sudah saya kirim untuk buy limitnya. Buy yang sudah kejemput maksud saya. Oke, lanjut ya, lanjut. Selain BTC ada lagi nggak teman-teman yang mau di request? Kalau peluang di BTC, bentar. Untuk kita ambil peluang, ini candlenya sebenarnya dia masih masih di range sideways sih teman-teman. Nah, dia tuh masih ada di range sideways hari Minggu kemarin, Sabtu Minggu kemarin. Nah, di sini. Jadi saya akan wait and see dulu lah. Ya untuk BTC akan wait and see dulu, tidak akan terburu-buru untuk ambil peluangnya. Padahal candlenya tebel kayak gini. Ini kalau kita terburu-buru entry buy di sini, kemudian di sini dia tertahan dan turun, nah malah nanti kita kena ini, kena floating. Ya, better better nunggu nunggu market structure-nya ini terbentuk dulu, baru nanti kita ambil peluang lagi ya untuk BTC seperti itu. Next, kalau belum ada request, saya akan mulai bahas di major pair, teman-teman. Nah, saya akan mulai dari indeks dolar dulu ya. Indeks dolarnya ini pagi hari ini terlihat menguat, teman-teman. Nah, ini terlihat menguat. Ya, berarti berhubungan ya apa yang tadi saya sampaikan terkait hubungan dagang antara US dan China. Nah, ini juga terefleksi di pergerakan eh, dolarnya ya, dolarnya. Dia menguat dan menurut saya ini masih ada kemungkinan untuk lanjut menguat, teman-teman. Apalagi ini cukup bagus ya dia ya, masih mempertahankan level-level swing low atau support-supportnya yang semakin tinggi. Nah, untuk high-nya pun juga sama, high-nya pun juga terbentuknya semakin tinggi. Nah, sempat sideways di sini tapi dia akhirnya di breakout dan lanjut menguat, naik. Nah, untuk targetnya ya, targetnya penguatan dolar, simpelnya saya melihat nah ini sebagai target next level. Nah, jadi akan kembali ke 100 poin sekian untuk indeks dolarnya. Kalau kita gunakan Fibonacci ya. Nah, ini kita akan dapat klasternya di sini. Nah, ini klasternya di situ. Nah, ya, jadi targetnya bisa sampai ke situ, teman-teman. Nah, karena dolarnya ini di kita lihat ya, kita memproyeksikan pergerakannya yang uptrend kayak gini akan berpotensi menguat ke sini, maka ya kalau teman-teman tadi yang request di EU ya, EU terus UJ dan AU ya ini bisa ada kemungkinan yang sebaliknya. Nah, jadi euronya ini teman-teman yang mungkin kemarin sempat ikut live trade di hari apa ya? Saya lupa hari Rabu atau Kamis. Nah, saya sampaikan untuk euronya ini akan berpotensi melemah dan ini kita bisa lihat ya, pergerakannya masih terus melemah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tuh cakepnya dari weekly, teman-teman. Weekly ini kalau teman-teman narik garis trend line-nya panjang, nah seperti ini dia tertahan di, nah ini tuh sudah masuk ke area ya, atau dari sini. Oh sorry, ini kayaknya kemarin satu sempat narik, nah seperti ini. Ya jadi ini ada satu ekor ini saya anggap false breakout ya, tapi poinnya ini terhubung, ini terhubung. Nah, jadi weekly-nya memang dia tertahan di resisten dan ada kemungkinan dia turun atau koreksi. Nah, dari weekly seperti itu pergerakannya, kemudian kalau kita lihat dari daily,
Nah, di daily-nya pun juga dia sudah membentuk pergerakan downtrend ya. Nah, lower low, higher low, lower high, ini sempat ada sideways sama kayak dolarnya tadi ya. Nah, ini sudah breakout seperti ini. Nah, kemungkinan turunnya ya kalau kita ngikuti tren seperti ini, kalau secara classical support yang saya lihat berikutnya ya di sini. Nah, ini menjadi target penurunan berikutnya, teman-teman. Kalau menggunakan Fibonacci, nah, kita akan coba cari ya. Kita akan coba cari di manakah klaster Fibonacci-nya. Nah, ini kita akan mendapati area harga ini. Ya, memang lumayan dalam ya. Kalau dolarnya terus menguat ya berarti untuk euronya ini bisa ada kemungkinan tertekan sampai ke level ini. Nah, ke level 1.14.175, teman-teman. Jadi kita bisa mulai prepare ya, ambil peluang-peluang sell di euro USD. Nah, kita akan coba cek kalau di H4 saya belum melihat ini ya, belum melihat adanya peluang sell. Mesti kalau sell kita kemarin di sini ya, stop loss-nya pendek itu masih bisa, tapi kalau untuk saat ini di H4 kita wait and see dulu. Coba di H1. Nah, H1 atau M30 mungkin ini akan mulai kelihatan nih. Kalau di M30 yang saya lihat malah ini sih teman-teman. Ya, pergerakannya cenderung ya ini sebenarnya mirip membentuk ini ya, descending triangle ya. Nah, ini kalau kalau kita bikin pola pergerakan harganya yang saya lihat seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat sebagai meskipun ini ya low-nya ini lebih rendah. Jadi kalau kita tarik garis lurus ya pasti nggak akan berlaku. Nah, ini pasti jadi miring seperti ini. Tapi kalau kita berasumsi atau menganggap ini sebagai potensi false breakout, ya kita bisa ini bisa kayak gini ya. Jadi membentuk pola ini descending triangle. Yang mana kalau supportnya ditembus, ya ini bisa turun harganya. Ya, jadi untuk euro kita masih pantau dulu teman-teman. Kita bisa prepare ini ya, prepare ambil peluang sell ketika dia breakout supportnya. Nah, kalau ini kita pakai strateginya breakout. Stop loss-nya bisa ambil di sini ya 300 poin. TP-nya kita bisa nah ini nih kalau mau mau swing trade, nah kita bisa dapat 1/3 teman-teman. Nah, ini contoh ya, contoh peluang swing trade. Cuman ini belum kita entry, belum kita ambil. Sabar dulu ya untuk Euro USD. Nanti siang ya, nanti siang coba kita review teman-teman. Atau kalau mau ambil ini pasang pending order, bisa juga kita pasang pending order. Nah, ini saya akan contohkan menggunakan MT ini aja ya, menggunakan MetaTrader aja ya. Oh, bentar. Nah, Euro USD. Jadi di M30 ya, M30 dengan acuan ini, nah, berarti kita bisa mulai menempatkan pending order di sedikit di bawahnya support teman-teman. Nah, ini di sini. Ya, sell stop, kemudian untuk resikonya atau stop loss-nya. Nah, ini tips ya buat teman-teman yang mungkin pagi hari masih bisa standby, kemudian nanti mau ditinggal kerja dan seterusnya ya kita bisa analisa dulu dan pasang pending order seperti ini. Nah, ini tips nih. Sangat bermanfaat untuk teman-teman yang eh,
sebagai seorang trader tapi juga masih sebagai seorang pekerja. Target TP-nya kalau kita mau ngikuti TP yang trading plan panjang tadi ya, ini saya akan buat beberapa level teman-teman. Nah, mungkin saya akan bagi menjadi beberapa level TP ya. Jadi teman-teman bisa punya referensi kalau harga sudah running 1:1, 1:2, itu bisa di TP dulu. Atau kalau entry lot-nya itu gede ya, 0,1 misalkan atau 0,05, begitu sampai TP1, ambil dulu sebagian, di hold sisanya. Itu juga bisa seperti itu. Dan TP yang paling jauh, kalau sesuai dengan analisa tadi, kita bisa antisipasi di 1:14.280. Nah, ini berarti cukup cukup jauh nih yang ketiga. 280. Nah, di sini. Pas 1:3, teman-teman. Ya, ini nanti bisa saya kirim ke grup ya. Nah, ini ada pending order. Langsung saya setting stop loss-nya supaya nggak lupa. Bahaya kalau lupa. 15.495 berarti 500 ya. Take profitnya saya pakai yang jauh dulu. 1:14.280 teman-teman. Modify. Oke. Mestinya sudah muncul ya. Nah, ini nih sudah muncul ya. Target TP-nya juga sudah ada. Oke. Ya, ini kita dapat satu pending order teman-teman ya. Satu pending order di Euro USD. Next, tadi ada yang request di selanjutnya ada USD JPY. Nah, karena dolar menguat berarti potensi di USD JPY pun juga akan sama. Nah, ini akan ada potensi penguatan. Nah, Japan ini salah satu instrumen yang ini teman-teman. Kalau menurut saya tuh kemarin sempat ada di fase kurang enak untuk trading karena sideways-nya lumayan, ya lumayan lama, lumayan parah. Oh, benar-benar UC. Nah ini, ya kemarin tuh sempat ada di fase sideways lama banget ya. Nah, berarti ini sudah nggak valid, ya, yang garis ini udah nggak valid karena market, ya ini kita lihat sendiri ya, market dia sudah breakout dari resistennya. Nah, ini menunjukkan bahwa momen uptrend ini masih berlanjut, teman-teman. Nah, kita fokus ke pergerakan ini aja ya. Nah, ini tadi ada gap kan. Nah, perhatikan ini gapnya. Ini sampai sekarang masih kebuka, teman-teman. Nah, belum belum ketutup. Jadi kalau bertanya gap akan ketutup atau enggak, ya bisa enggak. Tapi kita nggak bisa pastikan kalau misalnya ketutup pun akan berapa lama waktu yang diperlukan. Ya, jadi ini masih masih kebuka sampai sekarang dan kita bisa fokus karena trennya masih kuat naik. Kita fokus mencari peluang buy. Nah, pagi hari ini di sesi Australia ini udah masuk jam 7 ya. Sesi Asia buka, ini kondisinya masih sideways. Ya, dia masih sideways. Nah, kalau mau digambar ya seperti ini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kalau di M30 ya ini bisa lebih kelihatan sideways-nya di sini. Ya, ini saya belum akan ambil peluang karena kondisi marketnya masih sideways. Nah, mungkin kita bisa ambil peluangnya nanti ketika dia breakout. Cuman untuk kasus ini, saya nggak akan pasang pending order dulu, teman-teman. Karena apa? Karena resistennya ini bersifat trendline, ya. Artinya level-levelnya ini bukan level mendatar, beda sama case-nya tadi di euro. Kalau euro kan kita bisa melihatnya, ya. Nah, kita bisa gambarkan pergerakannya ini kayak gini. Nah, seperti ini. Yang mana kalau dia breakout,
supportnya ya, dia akan bisa jadi akan turun. Ya untuk UJ ini saya melihatnya lebih ke potensi pembentukan suatu pola sih. Meskipun nggak terlalu rapi ya, karena di sini ada sideways. Ya ini nih jadi pantauan aja, jadi pantauan yang mana kalau dia break out dari resistennya ini akan naik, akan lanjut naik. Ya, UJ seperti itu yang saya lihat. Kemudian ada AUD USD. Oke, AU. Nah, ini trading plan sebelumnya ya. Sudah sempat running profit ternyata kena SL, teman-teman. Nah, tapi yang di grup kemarin sempat saya share ada peluang lagi berbeda trading plan itu TP. Ya, ada peluang buy TP. EU di mana TP-nya? Oke, EU ya tadi saya sudah sempat share di MetaTrader yang pakai MetaTrader maksud saya. Itu TP-nya saya gini deh, saya kirim screenshot aja deh. Ada 3 level soalnya ya, ada 3 level yang bisa digunakan sebagai acuan. Saya kirim di ini, Bose, di kolom chat ya. Nah, masih sell stop, masih pending order. Nah, itu sudah saya kirim. Bisa pakai 3 acuan itu. Lanjut ke AU. Nah, AU ini dia juga karena dolarnya menguat, ada kemungkinan untuk AU ini dia bergerak berlawanan ya. Bisa jadi seperti itu. Sekalipun kalau kita perhatikan di sini, menariknya AU itu dia, nah ini ada resisten ya, yang menurut saya cukup bagus, yang ditembus. Secara teknikal saya akan bilang ini ada kemungkinan naik. Ya, terlepas dari dolarnya pun juga menguat, teman-teman. Ya, tapi saya objektif melihat harga yang seperti ini bisa jadi dia akan lanjut naik. Nah, mungkin sebagian analis akan bilang, nah ini bisa menjadi seperti ini juga. Nah, tapi ya kita lihat aja nanti kita lihat saja nanti seperti apa ya jadinya. Tapi saya akan sampaikan kalau melihat kondisi di daily-nya, nah ini dia masih ada kemungkinan untuk lanjut menguat, teman-teman. Karena resisten ini sudah ditembus. Nah, meskipun untuk high-nya ini tidak lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya. Sebenarnya kalau kita lihat di daily ini masih downtrend. Tapi dengan ditembusnya ini, ya ini ada kemungkinan dia lanjut naik. Tinggal kita tunggu pembentukan swing low-nya. Nah, swing low-nya ini apakah nanti akan lebih tinggi ya atau dia turun dan breakout ini. Nah, ini yang kita tunggu nanti untuk AUD USD. Ya, jadi untuk AUD USD saya masih akan wait and see dulu. Belum akan terburu-buru untuk ambil peluangnya, teman-teman. Ya, ini masih wait and see. Pagi juga yang baru join ya, selamat bergabung. Ini kita uh, market review dulu ya, bikin outlook market review dulu. Ya, untuk AUD USD seperti itu teman-teman. Next ke apa lagi nih? Tadi ada yang request di AUD JPY. Oke, kita lihat AUD JPY ya. AUD JPY pun juga dia kelihatan masih strong uptrend kayak gini teman-teman. Ya, strong uptrend. Oh, ini kemarin ada analisa bagus ya, membentuk pola broadening. Nah, dia break resisten, lanjut naik. Ini ada pola lagi di sini. Nah, breakout resisten dia naik. Sempet ini anomali kayaknya nih. Anomali terus nah dia lanjut menguat lagi. Ya kita bisa follow trennya aja. Mungkin saya akan cek dulu di weekly-nya juga ya. Untuk weekly masih berpeluang naik. Mungkin kita targetnya dibatasi di level ini. Ini ada level hack sebelumnya. Masih jauh sekitar hampir 2000 poin. Ya cuman kalau kita mau entry buy, oh bisa nih. AUD JPY. Bentar. Saya melihat tanda-tanda menarik. Kalau kata Rocky Gerung gimana?
menarik, ada imbuhan K dan H, menarik, ada K-nya ya. Nah, ini saya melihat kondisi seperti ini. Nah, ini bisa bisa buy-nya pendek saja ya dengan stop loss sekitar 280 poin. Nah, targetnya ini teman-teman saya kasih pilihan. Pilihan pertama dengan target TP di high sebelumnya ya di 100 100 100. Yang kedua kalau mau untuk jangka panjang ya ini bisa ambil jarak jauhnya. Tapi ini menurut saya nggak realistis ya 1 banding 5 tuh kayaknya harga bisa ini bisa kegocek dulu. Nah, bisa ambil 1 banding 2 lah ya. 1 banding 2 dulu. Nah, seperti ini. Saya akan ambil peluangnya, teman-teman. Saya akan ambil peluangnya, bentar. UD JPY ya, UD JPY. UD JPY sudah ada belum ya? JPY. Nah, ini. Nah, AUD JPY ini sudah muncul. Saya akan langsung buy instan ya, teman-teman ya. Nah, stop loss-nya, bentar, saya gambar dulu biar biar bisa jadi signal nih, teman-teman bisa ikutan entry yang nggak ikut live trade. Stop loss-nya saya batasi pendek aja. Ini jadi acuan stop loss. Ini saya melihat adanya pola ya. Target TP-nya seperti ini. Ya, ini bisa menggunakan acuan high yang ini. Nah, TP-nya di sini, lumayan. Stop loss-nya di sini. Nah, 1 banding 1 ya. Oke, dapat 2 peluang ya, 2 peluang. 3 peluang, tapi yang euro masih pending order sifatnya. Saya share dulu teman-teman ya ke grup. Nah, ini saya share di chat, kemudian saya share juga di grup. Peluang buy AUD JPY. Saya kasih TP-nya TP yang TP1 aja teman-teman ya di grup ya. TP di 101 200. Kemudian stop loss-nya ada di 105 100,586. Oke, sudah saya kirimkan juga. Oke, next. Kemana lagi kita teman-teman? Ada yang mau request? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan dulu di major pair-nya. Wah, goldnya turunnya lumayan dalam ya. Nah, ini tadi yang entry entry day trade ya, awalnya untuk day trade malah bisa jadi akan TP duluan ya teman-teman. Goldnya rupanya turunnya lumayan dalam ya. Nah, ini udah running profit ini, udah running profit. Ya, sudah running profit lumayan nih yang gold yang entry tadi. Entry yang chartis ya.
Oke, next. Ada yang mau request nggak? Yang tadi sudah 400%. Wih, Panglima ternyata juga ini, juga hold panjang ya untuk selnya ya. Mantap, luar biasa. Oke, teman-teman ada yang mau request lagi nggak, teman-teman? Saya ambil 3978, udah 100%. Oke, mantap. Nanti siang ada live lagi? Ada. Kita siang dan malam tuh masih ada live trade, teman-teman. Ini perdana. Kita live trade pagi hari itu perdana hari ini. Ya. Ya, tadi buy limit itu yang pivot point. Ya, jadi harap diperhatikan untuk gold pagi hari ini kita ada dua signal yang memang dua-duanya berbeda. Ya, yang pivot point itu adalah buy. Ya, sesuai sistemnya. Memang mengatakan buy. Ini memang masih floating minus. Tapi yang chartis itu ada peluang sell, teman-teman. Ya, dan sudah running profit. Nggak masalah, bisa diambil dua-duanya, atau teman-teman yang memang hanya pakai satu sistem ya, pakai yang salah satu, ya. Kalau yang pakainya chartis bisa pakai chartis saja, yang PP aja juga nggak masalah. Ya, yang penting jangan dicampur. Ya, saya pun juga ini akunya sendiri-sendiri, teman-teman. Oke ya, lanjut dulu ya. Kalau gitu kita lanjut, saya akan melanjutkan Outlook. Ya, jadi ceritanya ini saya akan bahas Outlook dulu. Iya, ditunggu aja. Yang sudah entry buy, floating minus ya udah ditunggu aja, nggak apa-apa. Ya kan kita kembali ya ke sini. Kita nggak tahu loh teman-teman. Bisa jadi dua-duanya TP. Skenario terbaiknya. Jadi harga turun dulu, kena TP dulu ini yang chartis, ya yang chartis TP dulu. Harga mantul naik ke sini ini kan juga bisa, ya. Apapun possible di market teman-teman. Ya, jadi bisa seperti itu skenario terbaiknya. Meskipun bisa juga yang ini turun kena TP terus turun lagi kena SL ya bisa aja seperti itu. Ya nggak masalah. Ya, tenang, tenang. Makanya ini justru ini teman-teman masuk ke NS ya kita ada edukasi seperti ini supaya teman-teman nggak bingung, supaya teman-teman trading itu pakai sistem. Ya, yang mungkin baru kenal trading hanya pakai satu akun. Nah, ini tips dari NS adalah silahkan teman-teman buka lebih dari satu akun. Kalau under NS, apalagi yang pernah akun pakai IE, itu bisa sampai 20 akun, teman-teman. Ya, saya aja di total akun ada 12 meskipun campuran ya, campuran antara yang IE dengan yang manual. Manualnya ini ada 4 akun. Ya, 4 akun saya pakai untuk trading manual. Oh, sorry, 5 malahan ya. Ini ada 5 yang saya pakai. Nah, sisanya pakai IE. Nah, ini sangat fleksibel. Jadi chartis saya pakai sendiri, PP saya pakai sendiri, ya. Jadi nggak bingung dan tetap tenang tradingnya. Yang mana yang sell? Enggak, itu tadi buy ya. Ini peluang buy. Saya juga nulisnya buy kan. Udah bener kok ini buy. Saya juga tulis di channel tuh buy. Di grup maksudnya. Di grup yang ini ya, yang pro. Jadi ada yang tanya pro dan VIP bedanya apa? Overall tuh sama, tapi semua signal yang ada tuh kita kirim ke pro. Ya, kita kirim ke pro dengan susunan yang lebih rapi, lebih sistematis. Nah, di sana juga ada materi-materi. Oh, cara pakai H4 seperti apa, cara pakai pivot point seperti apa, cara pakai M30 seperti apa, itu ada di Pro semua. Kalau VIP itu hanya ada signal, kemudian informasi-informasi terkait live trade, terkait promo, dan seterusnya. Ya, nah, silakan teman-teman join ke Pro aja.
Kalau memang pengen ini ya, pengen dapat semua signal, update itu semua ada di Pro semua. Next ya, next ini goldnya saya kira udah clear. Kemudian saya akan lanjut ke GU dulu. GU juga dia masih bergerak dalam bias ini, bias downtrend ya, masih kenceng downtrendnya sama. Pendapat saya masih sama, apalagi kalau kita perhatikan dolar yang masih menguat ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, ya GU ini bisa lanjut turun teman-teman. Nah ini ya masih kuat downtrend dia rupanya. Eh Kalau dilihat di daily, sorry di weekly, ini kita bisa perhatikan. Bentar, ini saya hide dulu. Nah, kita bisa perhatikan kalau pergerakan harganya tertahan di support ini, teman-teman. Nah, ini kalau sampai di breakout, ada yang lihat something? Ini yang setiap kali live trade Double banyak top, banget yang ini, yang apa namanya, yang melihat pola-pola seperti ini. double top, double top, Gimana? double top, double top. Ya, potensi, potensi. Ya ini tinggal tinggal kita lihat. Kalau kita lihat pergerakannya sekarang sih sudah sempet ini ya, sempet breakout ini. Nah, neckline ini kan awalnya dia kuat naik nih, terus turun, naik lagi, nah, dia turun. Dan ini sudah ada tanda-tanda. Nah, ini awal mula pergantian tren menurut saya. Kalau kita lihat di weekly-nya ya, kita lihat weekly-nya. Karena awal tahun ya untuk pound sterling dia menguat sampai ya ini sampai kemarin bulan Juli. Nah, setelah itu dia cenderung sideways di weekly. Nah, ini saya melihatnya kalau dari weekly dia ada kemungkinan untuk lanjut turun teman-teman. Kalau ini di breakout ini udah ada tanda-tandanya soalnya udah sempat ekornya tuh udah sempat nembus ya. Nah, jadi sinkron kita bahas dolar yang uh, menguat pun juga di sini kelihatan counter currency dolarnya juga kelihatan melemah ya. Nah, kita kita turunkan lagi ke H4. H4 belum ada validasi yang cukup oke. Yang kalau mau nge-sell ini belum oke karena dua candle before-nya ini masih kuat naik teman-teman. Rawan kena SL kalau kita entry sell sekarang. Saya akan turunkan di 1 jam dulu. Barangkali ada hilal ya, tanda-tanda. Nah, kalau di H1, saya menilai ini udah jadi swing high yang oke, ini juga swing high yang oke. Jadi ini baru bisa ambil sell. Tapi acuannya adalah kita trading di time frame 1 jam. Nah, ini bisa. Kita ambil sell, peluangnya pendek aja. Targetnya di low sebelumnya ini juga bisa. Yang penting nggak bikin pola aja dia. Oh, aman ya, aman. Di M15 aman. Maka saya akan ambil peluang sell di GBP USD dengan trading plan stop loss-nya saya ambil 350 poin. Target TP-nya di low sebelumnya. Ya, ini 1 banding 1. Pas. Cakep ini. Ya, kalau mau ngikut follow the trend, teman-teman bisa ini, bisa pasang target take profit yang lebih jauh. Bisa taruhnya di sini, di 130 ini dapat 1 banding 2 pas. Nah, seperti ini. Saya pakai yang 1 banding 2 aja, teman-teman ya. Karena ini day trade. Bisa jadi floatingnya lebih dari 1 hari. Kita kita lihat aja nanti ya. Saya akan entry, saya akan kirimkan picture masih loading. Maksudnya gimana? Oh, enggak. Yang kayaknya baru gabung ya, Bu Juni ya ini ya. Oke, nanti biar ini ya teman-teman sudah tadi udah ada yang bantu ya.
Nah, saya akan entry di ini di GBP USD sell sesuai dengan yang sudah digambar ya. GBP USD. Bentar. Saya akan share di chat teman-teman ya untuk peluang yang diambil. Mohon bersabar, mohon bersabar. Semoga November ini kita penuh berkah teman-teman. Peluang-peluang yang kita ambil semoga bisa ini ya, bisa menjadi sumber rezeki buat kita ya karena November rain banyak hujan katanya ya menjadi simbol inilah simbol rezeki buat kita. Wait for a moment, bentar, tunggu dulu teman-teman. Nah ini saya baru mau share di ini di tempat saya soalnya MetaTrader-nya ini kelihatan kecil banget kendalanya. Takutnya nanti kalau pas di-share kurang begitu jelas angka-angkanya. Mohon bersabar. Oh iya, kita nggak musikan ya teman-teman ya. Ya soalnya kita nggak pantau kayak ini. Kalau pas scalping kan sambil pantau pergerakan market kita sambil putar lagu teman-teman. Ini kan eh, ada peluang kita ambil ya. Ada peluang kita ambil. Nih, saya sudah entry ya, saya sudah entry. Nah, sudah kelihatan ya ini sudah entry teman-teman. Saya ambil lot kecil aja 0,02 semoga bisa running profit hingga berujung take profit ya. Sudah saya share juga di mana di chat. Kemudian ini saya sedang mau share di Pro Channel teman-teman. Peluang sell GBP USD. Target TP ada di 1.30.650. 30.650, SL-nya ada di 131.68690. 131.690. Gunakan MM dan batasi resiko dengan memasang SL. Oke, sudah saya kirim. Ada satu, dua, tiga ya. Tiga peluang. Empat dengan pending order di Euro USD. Oke. Wah, Panglima exit gold-nya nih kayaknya nih. Running berapa ini Panglima? Wih, pagi-pagi sudah modal 42, runningnya 216 teman-teman. Luar biasa memang Panglima kita. Oke, hari apa ya? Hari Senin yang mantap ya ini ya berarti ya. Hari Senin yang mantap. Nah, teman-teman ini apa namanya yang tadi sempat ambil peluang di goldnya kalau mau ikut exit bareng sama Panglima monggo ya. Tapi kalau saya untuk peluang day trade-nya ya yang chartis saya akan hold sampai dia nyentuh ke support trendline atau paling nggak mendekati support trendline ini yang goldnya ya. Yang goldnya seperti itu. Nah, monggo bebas ya yang mau hold silahkan. TP sebagian juga silahkan.
Yang mau exit seluruhnya juga silahkan untuk goldnya. Saya akan lanjut ke USD CHF ya. Ini masih berhubungan dengan major pair dulu. Karena outlook ya, pagi hari kita akan lihat market mau kemana. Masih bergerak menguat, ya kelihatan menguat seperti ini. Oh, weekly-nya ini kayaknya sempat. Oh, ini menarik ini. Kalau di pergerakan weekly, dia sudah break dari support trend lainnya, teman-teman. Nah, tapi di weekly menariknya ini ada divergence, bullish divergence. Nah, ini yang memang mendorong harga untuk kembali berpotensi naik. Ya, ini bisa dikatakan kalau nanti kalau nanti pergerakannya dia seperti ini di weekly, ya berhasil breakout ini dan ya ini dia akan kembali bergerak uptrend lagi. Karena USD memang sebelumnya nih sempat tertekan parah ya karena berbagai isu ini, isu global termasuk perang dagang juga. Kalau di weekly sih ini termasuk harganya tuh termasuk rendah banget menurut low ya. Ini udah ada kalau di chart saya sampai mentok ya tahun 1987. Harga sekarangnya termasuk harga yang tergolong ini rendah. Ya, ada potensi kembali menguat ya. Nah, ini bisa mulai nyicil peluang buy, teman-teman. Tapi tentu ini ya tetap kita pasang stop loss ya. Jangan asal buy tanpa stop loss. Nah, di daily menariknya ini dia sudah menguat selama 5 hari terakhir, 4 hari terakhir. Kita jangan keburu-buru untuk entry. Kalau di harga sekarang daily belum ada peluang cukup bagus. Maksud saya posisi yang cukup bagus. Kalau di H4, wah ini juga stop loss-nya lumayan jauh, teman-teman. W dulu lah ya. Kalau H4 W dulu, H1 juga kita wait and see dulu. Ya mungkin saya cenderung di H4-nya. Saya akan tunggu harga ini koreksi dulu. Nah, baru setelah dia selesai koreksi dan beranjak naik, saya akan mulai entry buy di sini mungkin. Nah, ngikuti tren uptrend-nya. Ya, USDCHF seperti itu, teman-teman. Next ke NZD USD ya. NZD USD dia juga tertekan karena dolar menguat. Ada kemungkinan, nah ini kelihatan nih kalau di daily dia masih downtrend, teman-teman. Ya, di daily dia masih downtrend. Ini kemarin dia sempat naik ya, koreksinya cukup dalam ya, mungkin sampai 786 ini kalau kita ukur pakai Fibo. Oh, mendekati ya, mendekati. Nah, ini masih ada kemungkinan turun dia. Masih ada kemungkinan. Nah, cuman kalau mau entry sell ya tunggu momennya dulu karena ini sudah turun kenceng seperti ini, satu gerakan. Ini udah jadi swing low yang baru. Ini dia kelihatan mau naik koreksi dulu. Kita tunggu dulu ya untuk NZD USD. Kita tunggu baru kita nanti ngikut sell. Seperti itu tuh NZD USD, kemudian USD CAD. Nah, ini juga menguat. Pergerakannya masih wait and see tapi ya, kita jangan jangan terburu-buru entry dulu. Nah, ini malah menarik nih, 30 ini ada pola yang teman-teman saya kira cukup familiar. Nah, ini bisa wait and see, teman-teman silahkan eh, menunggu dia breakout ya. Ini rapi nih. Ya, pola pena, benar Bos Wawan nih. Thank you, sudah bantu ya. Dia ada kemungkinan untuk lanjut naik. Ya, ini kalau berhasil breakout resistennya, bisa trading plan-nya menjadi seperti ini. Stop loss-nya pendek kebetulan ini. Nah, mau ambil 1 banding 2 pun oke menurut saya.
Nah, ini trading plan-nya ya teman-teman ya. Jadi silahkan dipantau untuk USD CAD. Ya, untuk major pair selesai, sudah direview semua teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Ya, kalau enggak ada, mungkin tambahan dari saya ini sih. Kita akan coba cek di kalender ekonomi. Ya, kita akan lihat event-event hari ini itu apa aja. Hari ini atau minggu ini ya. Nah, kalau ini saya filter tapi ya, ini saya filter untuk yang high impact only dan mata uangnya yang USD only. Jadi di luar USD tetap ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kenapa saya filter ke USD only karena umumnya yang berpengaruh ke market adalah yang USD only, kecuali ya beberapa pair-pair forex ya. Misalkan teman-teman kemarin ada yang memantau di dolar Kanada, ada yang pantau di Swiss franc ya. Mungkin yang terkait dengan itu akan impact juga, kena impactnya. Tapi so far ya karena berhubungan dengan banyak aset, ya ini yang dolar saja, yang US dollar saja yang saya tampilkan. Hari ini hari Senin, ini ada ASM Manufacturing jam 10 malam. Kemudian hari Selasa ada George Job Opening, cuman ini masih shutdown, jadi mungkin akan ke delay teman-teman. Ya akan ke delay. Minggu ini mungkin hanya ada itu dan NFP ya, Job Opening dan NFP. Cuman NFP ini masih belum tahu kapan akan dirilis. US government-nya masih shutdown teman-teman. Oke, ya. Mungkin itu dulu dari kalender ekonomi. Selebihnya ya kita nanti akan lanjut pantau lagi diskusi di grup. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Oh ini XAUM 1. Scalping berarti ya ini ya, scalping. Kalau scalping, bentar, bentar. M1, M1. Iya, M1 double bottom, tapi sudah lewat ya. Bagus ini double bottomnya ini. Ya kalau mau re-entry yang belum entry bisa. Tapi perhatikan ya, kalau teman-teman buy, ini adalah counter trend. Counter trend, tren mungkin periodenya bisa dilihat ini. Nah, kita lihat di sini ini kan dia masih kuat turun ya, dia 5. Nah, dia masih kuat turun kayak gini. Jadi bisa jadi naiknya ini hanya untuk koreksi. Setelah itu turun lagi itu bisa. Ya, untuk M1, oh ini kita cek dulu aja. Naiknya udah kena level Fibo belum? Ini kayak karena secara visual kelihatannya sudah sampai ke level Fibo. Oh, belum sampai ya. Kalau re-entry kalau re-entry di sini ya, oh stop lossnya 1.000 poin teman-teman. Ya ini bisa sih kalau mau re-entry ya dengan trading plan yang awal ya dengan target take profit 1:1. Ya cuman saya skip dulu. Ya, scalping saya skip dulu. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Izin live. Oke, siap Bos Koni. Silahkan. Thank you ya sudah bergabung. Besok pagi kita akan live pagi hari lagi. Saya akan langsung open ke market outlook supaya kita bisa pantau langsung peluang yang muncul. Kayak hari inilah kalau ada peluang yang muncul kita bisa langsung ambil ya. Nah setelah itu kita diskusi ringan seputar berita-berita, seputar news, dan juga outlook fundamental. Berarti ini bisa turun lagi ya kok? Goldnya, Hmm. goldnya ya tetap bisa turun karena kalau kita lihat pembahasan di awal tadi, nah ini saya melihat adanya potensi pembentukan pola. Ini potensi loh ya, potensi. Seenggaknya saya melihatnya dia bisa turun sampai ke ini, harga mendekati atau menyentuh support trend lainnya. Nah, dia bisa turun sampai ke garis hitam yang bawah ini. Bisa seperti ini. Ya, ini mungkin kalau secara visual bisa ke level 3965.
60 sekian ya, 62 sampai 70-an. Nah, kalau ditembus bisa turun lebih jauh lagi. Nah, bisa lebih jauh lagi turunnya. Cara join grup pro gimana? Simple ya. Teman-teman silahkan deposit minimal $200. Nanti screenshot atau info ya ID akun tradingnya yang ada saldo $200-nya ke tim admin. Ya ini gampang. Info ke tim admin akan dipandu untuk join ke pro-nya. Seperti itu. Nah, apakah ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada dari saya pagi hari ini nggak bisa lama-lama karena saya jam 9 itu sudah ada jadwal untuk ini apa interview. Jadi ada jadwal yang lain. Ini saya mau cari sarapan dulu, nanti jam 9 udah ada agenda yang lain. Nah, kita ketemu lagi nanti siang jam 12. Oke ya, kalau nggak ada berarti pagi hari ini saya cukupkan dulu. Kita ketemu nanti siang jam 12, malam jam 7 atau jam 19. Nah, besok pagi ada lagi teman-teman, jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Atau kita bisa mulai mungkin jam 6.15. Nanti saya akan coba ngobrol dulu sama Panglima. Karena market opennya itu baru jam 6 pagi, teman-teman. Kita standby jam 6 tuh market belum gerak. Baru awal banget mau gerak. Ya. Oke, seperti dulu. Semoga peluang yang kita ambil hari ini bisa sesuai trading plan. Bisa take profit, ya, menambah rezeki kita di awal bulan November ini. Ya, sampai jumpa teman-teman. Thank you kebersamaannya. Yang lagi di jalan hati-hati, yang bekerja semangat bekerja. Semoga rezeki melimpah untuk kita semua. Karena straight, consistent anytime, anywhere.